Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Salah satu hal yang paling membahayakan dalam kekristenan kita adalah jika ibadah kita hanya berlaku karena dorongan seseorang atau karena keadaan tertentu. Jadi maksudnya gini, ada orang-orang yang beribadah hanya kalau lagi susah. Ada orang yang beribadah hanya kalau dalam situasi-situasi yang betul-betul menekan dalam hidupnya. Atau mungkin keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan hari raya keagamaan. Jadi dia baru beribadah kalau Natal, dia baru beribadah kalau Paskah, ya kan? Atau juga dia beribadah hanya karena dorongan seseorang. Karena suaminya bilang, kamu gimana sih sebagai ibu? Ya, kamu ibadah dong. Ya udah, dia pergi beribadah. Atau sebaliknya, sebagai seorang suami, istrinya marah-marah, kamu ini kepala keluarga tapi gak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, nanti teladan apa yang kamu bisa berikan buat anak-anak? Ya udah, nggak enak, datanglah ke gereja. Lalu orang tua marah sama anaknya, kamu nggak pernah ke gereja, kamu nggak pernah ke gereja, mau jadi apa kamu nanti? Ya udah, datang. Nah, ini keadaan yang paling membahayakan dalam kekristenan kita. Jika kita beribadah hanya karena dorongan seseorang atau karena keadaan-keadaan tertentu. Karena pada prinsipnya Tuhan mau kita beribadah karena cinta. Maksudnya begini, kita beribadah karena kita mengasihi Yesus, ya kan? Karena kita mau membalas cinta Kristus dalam hidup kita. Kita ingat apa yang Kristus sudah kerjakan buat kita di atas kayu salib. Lalu kita berkata seperti Daud, dengan apakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan dalam hidupku. Lalu kita ingat, ya, Tuhan selalu menyertai saya, Tuhan selalu membela saya, Tuhan selalu memberi kemenangan buat saya, Tuhan selalu melakukan perkara-perkara dahsyat buat hidup saya. Nah, karena didorong oleh cinta ini, membalas cinta Tuhan yang besar, dan karena kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, ibadah kita pasti ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan mau kita beribadah karena sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kita beribadah, kita yakin betul, ya Tuhan, kalau saya nggak mulai hari saya dengan doa, bagaimana saya bisa kuat? Tuhan, kalau saya tidak merenungkan firman Tuhan, bagaimana langkah saya bisa benar? Tuhan, kalau saya nggak pergi ke gereja, bagaimana hati saya bisa bersih? Tuhan, kalau saya nggak memuji menyembah Tuhan, bagaimana saya bisa tenang dalam hidup saya? Jadi dia beribadah, dia yakin betul, kalau saya tidak beribadah maka saya nggak bisa buat apa-apa, saya nggak akan mampu apa-apa. Tapi justru saya mau beribadah. Kenapa? Karena saya tahu ibadah itu perlu, ibadah ini berguna, ibadah ini bermanfaat, ibadah ini bermakna dalam kehidupan saya. Jadi beribadah betul-betul dia ngerti apa artinya ibadah. Bukan hanya karena cinta, tapi juga karena dia sadar tanpa Tuhan dia gak bisa buat apa-apa. Yang ketiga, Tuhan mau kita beribadah karena kesadaran akan hasil dari ibadah itu sendiri. Bahwa ibadah itu dia merubah karakter. Ibadah ini memberi tentram dalam jiwa. Ibadah ini menuntun kita pada pengalaman-pengalaman mujizat. Dan ibadah ini akan membawa kita jadi orang percaya yang berkuasa, yang menang atas setan. Karena dengan kita beribadah, kita melekat kepada Tuhan, kita akan menerima kuasa. Dan dengan kuasa kita menghancurkan perbuatan-perbuatan setan. Haleluya. Jadi Tuhan mau kita beribadah karena cinta. Yang kedua, karena kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Lalu yang ketiga, karena kesadaran akan hasil dari ibadah itu sendiri. Dan yang keempat, Tuhan mau kita beribadah karena ucapan syukur. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Kita bersyukur buat apa yang kita sudah terima. Kita bersyukur buat segala kemenangan dan mujizat yang sudah terjadi. Sehingga kita berkata, Tuhan, saya beribadah karena Tuhan terlalu baik buat saya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesadaran hidup
hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesaran hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita mau sama-sama belajar tentang tidak beribadah. Ini berat ini. Kalau seorang sudah tidak beribadah, ini bahaya, saudara-saudara, ya kan? Karena justru ibadah ini yang merubah karakter manusia, yang memberi kekuatan buat hidup setiap kita, dan menuntun kita pada kemenangan dan mujizat. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang tidak beribadah, kita mau sama-sama belajar dari Hakim-Hakim pasal 10, Hakim-Hakim pasal 10, ayat yang ketiga, Hakim-Hakim pasal 10, mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-18. Hakim-Hakim pasal 10, ayat 3 sampai 18, itu yang kita mempelajari hari ini di bawah judul perikop Yair dan juga Israel ditindas oleh Bani Amon. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 3 sampai 18, demikian firman Tuhan. Sesudah dia, sesudah Tola, bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawat Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Nah, Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Ashtoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Perhatikan baik, kepada Dia, kepada Tuhan mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan Dia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan, di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel dikatakan sangat terdesak. Lihat, karena mereka tidak beribadah, akibatnya mereka sangat terdesak. Ayat 10, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar mereka lah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Luar biasa kalimat ini. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saya ulangi sekali lagi, luar biasa ayat ini. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh datang pada Tuhan dengan hati yang hancur, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran kita. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini umat Tuhan akhirnya terdesak. Umat Tuhan akhirnya dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena mereka menjauh dan tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, saya pelajari orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang pertama hidupnya menjadi tidak teratur.
Tahukah saudara, orang kalau beribadah hidupnya menjadi teratur. Dia bangun pagi, dia doa, baca Alkitab. Dia hidup dengan aturan-aturan yang benar. Dia hidup dengan aturan-aturan yang jelas. Dia hidup dengan langkah-langkah yang benar. Dia tidak menghalalkan segala cara. Tetapi orang kalau tidak beribadah kepada Tuhan, hidupnya seenaknya. Oh, malam jadi siang, siang jadi malam. Hidup dengan minum mabuk, hidup kawin cerai, hidup berzina, pergi ke dukun. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidupnya nggak teratur, pacaran sama suami orang, lakukan hubungan seks sebelum nikah, sehingga akhirnya yang terjadi justru kehancuran demi kehancuran. Jadi orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang pertama hidupnya tidak teratur. Yang kedua, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, hidupnya akan kehilangan damai. Orang kalau tidak ada ibadah yang benar di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi? Dia lari dengan minum mabuk, dia lari dengan diskotik, dia lari dengan segala kesenangan-kesenangan dunia. Tujuannya sederhana, hanya mencari damai. Tetapi orang yang beribadah justru dekat dengan Tuhan. Kata Daud, jiwaku tenang. Saudaraku, dari sini kembali saya mau ingatkan buat saudara, mari kita kembali pada ibadah yang benar. Karena ibadah yang benar membuat hidup kita penuh dengan aturan, rumah tangga kita bahagia, dan hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, orang yang tidak beribadah kepada Tuhan akan mudah dipermainkan oleh iblis. Oh saudara, iblis paling senang lihat orang-orang yang tidak beribadah. Kenapa? Karena saya percaya tidak ada ibadah berarti tidak ada kuasa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, justru dengan beribadah kepada Tuhan kita akan punya kuasa. Karena itu Alkitab berkata, tunduk pada Allah, lawan iblis maka iblis akan lari. Dengan lain kata, kalau saya nggak tunduk pada Allah, saya mau lawan iblis, iblis nggak akan pernah lari. Jadi ingat, orang yang tidak beribadah, yang pertama hidupnya tidak teratur, yang kedua hidupnya kehilangan damai, yang ketiga hidupnya dapat mudah dipermainkan oleh iblis, dan yang keempat, orang yang tidak beribadah hidupnya akan selalu penuh dengan ambisi-ambisi duniawi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biar hanya kita berkata, Tuhan, aku mau mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, supaya semuanya akan senantiasa ditambahkan dalam hidupku. Orang yang ambisinya benar, langkahnya penuh dengan kemenangan. Saudaraku, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka yang taruh tangan kanannya di dada, sehingga kami menjadi orang yang beribadah kepada Tuhan, hidup teratur, hidup penuh damai, tidak bisa dipermainkan oleh iblis, dan akhirnya ambisi hidup kami penuh dengan kehendak Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.